Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan my best practices, di mana ini adalah penugasan untuk LK 3.1 untuk pendidikan profesi guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Islam Malang atau Unisma tahun 2022. Apa itu best practice? Best practice adalah menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini adalah di PPL 1 dan PPL 2 atau aksi 1 dan aksi 2. Adapun saya melakukan ini di madrasah saya sendiri, Madrasah Sanawiyah, yaitu Madrasah Sanawiyah NU Sidoarjo, di mana saya melakukan ini pada tanggal yang pertama adalah PPL Aksi 1 pada hari Selasa 14 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan PPL Aksi kedua pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2022. Adapun tujuan yang saya capai pada aksi PPL yang pertama, yaitu aksi 1, dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, dengan menggunakan media dan alat atau bahan pembelajaran yang inovatif, yaitu video pembelajaran, peserta didik dapat memahami sebutan anggota keluarga inti dan yang lebih luas, serta orang-orang dekat lainnya, serta berdialog tentang keluarga dengan tepat dan benar. Untuk aksi PPL siklus kedua, tujuan ingin saya capai adalah dengan penerapan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan media PowerPoint interaktif, kaitannya dengan penggunaan TIK, dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dengan menggunakan media dan alat atau bahan pembelajaran inovatif yakni PowerPoint interaktif, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks dan unsur kebahasaan dalam silsilah keluarga inti dan yang lebih luas, dan orang-orang dekat lainnya dengan cara mempresentasikan hasil diskusi yang berupa familiarity dengan tepat dan benar. Di sini saya mulai startnya. Yang pertama adalah situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Ini adalah beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama adalah kondisi yang menjadi latar belakang permasalahan ini. Yang pertama adalah efek pembelajaran daring yang menggunakan media gadget. Dalam proses pembelajaran memanfaatkan siswa untuk bermain game online atau hanya untuk bermain saja, sehingga membuat siswa kecanduan bermain game online dan akhirnya malas untuk bersekolah atau belajar. Hal ini dapat terlihat dari rendahnya motivasi belajar siswa saat pembelajaran tatap muka atau luring berlangsung. Ketika proses pembelajaran siswa hanya diam, mendengarkan penjelasan dari guru, jarang sekali bertanya, bahkan ketika diberi pertanyaan pun tidak ada yang menjawab. Terus, kondisi yang melatar belakang kedua adalah pembelajaran di kelas lebih berpusat pada guru dan kurang melibatkan aktivitas siswa, sehingga peserta didik cenderung pasif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, guru juga menggunakan model dan metode pembelajaran yang monoton seperti metode ceramah, sehingga membuat siswa merasa bosan, kurang bersemangat, dan kurang berkonsentrasi atau kehilangan fokus sehingga saat mengikuti proses pembelajaran. Di samping itu, media pembelajaran yang digunakan guru juga monoton atau jarang sekali menggunakan media, sehingga siswa kurang tertarik atau merasa bosan saat belajar berlangsung. Maka dari 4 latar belakang yang saya sebutkan itu, maka diperlukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Alasan mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, karena
masalah yang sering dan sama dihadapi guru saat ini tentang motivasi belajar siswa itu rendah, sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, solusi yang relevan yang bisa digunakan guru untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning atau PBL. Praktek ini penting untuk dibagikan karena satu, berbagi pengalaman kepada orang lain khususnya sama guru dalam hal ini penggunaan model pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memotivasi diri saya dan guru lain untuk berbuat yang terbaik bagi siswa, terutama dalam hal meningkatkan motivasi belajar siswa. Praktek pembelajaran ini diharapkan dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi guru lain untuk mendesain pembelajaran inovatif guna mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang berperan atau bertanggung jawab dalam praktek ini yang pertama adalah memperoleh bimbingan dalam proses menyusun rencana pembelajaran PBL siklus 1 dan siklus 2. Di sini saya berdiskusi dan mempresentasikan hasil penyusunan rencana PBL siklus 1-2 bersama guru Pamong dan juga pastinya dosen dan teman-teman satu PPG di kelompok kami. Setelah melakukan bimbingan, diskusi, maka kami melakukan revisi perbaikan rencana pembelajaran baik siklus 1 dan siklus 2 berdasarkan sharing dan hasil diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan. Setelah itu, mengunggah perangkat pembelajaran PPL di aksi 1 dan aksi 2 di LMS, melaksanakan PPL siklus aksi 1 dan 2 berdasarkan perangkat pembelajaran ke-1 dan yang kedua. Kita diwajibkan mendokumentasikan dalam bentuk video proses pembelajaran baik di PPL siklus 1 dan siklus kedua. Setelah itu, mengunggah video tanpa editing atau original pada LMS yang di sini adalah tautannya atau linknya. Entah itu kita upload di YouTube atau kita taruh di Google Drive. Terus kita juga mengunggah video yang sudah diedit dengan durasi 15 menit pada LMS. Ini yang sudah diedit pun juga sama, yang dimasukkan adalah linknya. Linknya itu bisa dari media sosial, yaitu di sini kita YouTube atau di Google Drive. Yang akhir, pastinya kita melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dari hasil bimbingan dari dosen, guru Pamong, saya memperbanyak pengetahuan, terutama model pembelajaran. Saya tertarik dengan model pembelajaran PBL ini, yang saya telah tetapkan dalam PBL 1 dan 2. Nantinya, model-model ini akan saya siarkan atau saya diseminasikan kepada teman guru yang lain yang punya permasalahan yang sama, yaitu rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Adapun yang terlibat dalam PBL yaitu adalah yang pastinya peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator dan katalisator, dosen dan guru Pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PBL siklus ke-1, rekan sejawat yang akan membantu pelaksanaan kegiatan ini. Begitu pula di aksi PBL 2 sama, kita pastinya membutuhkan peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Guru sebagai fasilitator dan katalisator, dosen dan guru pembimbing Pamong adalah sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PBL 1 dan 2. Rekan sejawat dalam ini kamerawan yang membantu saya untuk merekam agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kita ke A, kita ke aksi. Adapun beberapa hal yang akan kita bahas adalah yang pertama, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kita sudah sebutkan tantangannya. Yang pertama, pastinya memilih model pembelajaran yang inovatif, yaitu kita memilih model pembelajaran inovatif problem
Based Learning atau PBL. Pemilihan model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur dan wawancara dengan pengawas, pakar, kepala madrasah, rekan sejawat, serta mempelajari karakteristik materi pembelajaran. Untuk prosesnya, pemilihan model ini dengan mempelajari model pembelajaran inovatif melalui kajian literatur, memahami sintak dari model-model tersebut, mempelajari kemampuan awal dan gaya belajar siswa, dan juga materi. Khususnya yang saya ajarkan di sini adalah materi family tree. Strategi pemilihan media pembelajaran inovatif dan berbasis IT, yaitu media pembelajaran berupa video pembelajaran pada aksi 1 dan PowerPoint interaktif pada PPL aksi 2. Pemilihan media pembelajaran ini melalui kajian literatur dan wawancara dengan pengawas, pakar, madrasah, dan sejawat. Untuk proses pembuatan media pembelajaran inovatif yang dimulai dari mencari video yang sesuai dengan masalah yang akan dimunculkan, mendownload video tersebut, memotong video itu, mendesain slide PPT, memasukkan bahan materi dalam slide PPT, serta menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Selanjutnya, ketika kita merancang pembelajaran pada siswa, maka kita mengembangkan RPP, bahan ajar, LKPD atau lembar kerja peserta didik yang melibatkan peran aktif siswa sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan motivasi belajar siswa meningkat. Untuk proses pengembangan RPP dan LKPD berbasis pada siswa dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran sesuai sintak model pembelajaran based learning dan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, untuk yang keempat, langkah yang diperlukan adalah menyusun rencana evaluasi. Setelah kita melakukan semuanya, maka kita strategi menyusun instrumen penilaian untuk mengetahui perkembangan motivasi dan hasil belajar siswa. Instrumen penilaian berupa lembar observasi, aktivitas guru dan siswa, angket respon siswa, lembar penilaian kognitif dan keterampilan siswa. Setelah itu, proses penyusunan instrumen penilaian yang tepat melalui kajian literatur untuk mengukur motivasi belajar siswa. Siapa saja yang terlibat dalam proses ini? Yang pertama, saya sebagai seorang guru bahasa Inggris di sini, kepala madrasah dan rekan guru di MTS Instruktur yang telah banyak memberikan masukan pada saya tentang model atau media pembelajaran inovatif dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Tidak lupa Bapak Amidin selaku dosen, pembimbing kami, dan Ibu Lulu Mas Sufah yang sebagai guru pamong yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan kepada kami, memberikan koreksi, memberikan banyak bimbingan dalam hal ini adalah agar terlaksananya PPL 1 dan PPL 2 dengan baik. Saya juga berterima kasih pada Pak Agus selaku kamerawan yang membantu saya ketika proses perekaman. Dan tak lupa pastinya adalah anak-anak kami, anak MTS NU di sini adalah peserta didik, khususnya kelas 7A yang telah banyak membantu saya dalam proses PPL 1 dan PPL 2. Sumber daya atau materi yang diperlukan. Sumber daya yang diperlukan untuk memilih model pembelajaran inovatif adalah jaringan internet, buku, kajian literatur, model pembelajaran inovatif, buku siswa bahasa Inggris terutama kelas 7. Yang kedua adalah ketika membuat media pembelajaran inovatif, yang pertama adalah buku siswa kelas 7, jaringan internet, laptop, aplikasi Save From untuk download video yang dibutuhkan pada aksi 1, kemudian untuk memotong video dan aplikasi PowerPoint interaktif untuk aksi 2, untuk menampilkan slide yang akan ditampilkan pada proses pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi dan kreatif guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas peserta didik. Untuk refleksi, STAR, kita akhiri dengan R terakhir, yaitu refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi langkah-langkah yang telah dilakukan, yang pertama, penggunaan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena model PBL ini berpusat pada siswa, sehingga menuntut peran aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran seperti memecahkan masalah yang dihadapi dengan diskusi kelompok sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang kedua, penggunaan media berbasis IT seperti video pembelajaran dan
PPT interaktif dalam kegiatan pembelajaran bahasa Inggris materi Family Tree cukup membantu dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membuat siswa lebih bersemangat dan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Hal tersebut dapat terlihat dari antusiasme dan fokus siswa dalam menonton video yang ditampilkan. Keefektifan hasil yang diperoleh, aksi atau langkah yang setelah saya lakukan memperoleh hasil yang efektif dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa, karena aksi atau langkah yang saya lakukan yaitu berupa kegiatan pembelajaran menggunakan problem-based learning, media pembelajaran berupa video PPT, dan PPT interaktif yang dapat membuat siswa berperan aktif dan lebih memahami materi. Untuk respon orang lain terkait strategi yang dilakukan, respon orang lain terkait strategi yang saya lakukan cukup positif. Ketika saya memaparkan atau mendesimasikan hasil refleksi dari aksi yang saya lakukan dalam ruang diskusi bersama dosen, guru, pamong, teman sejawat atau PPG, mereka memberi komentar dan saran yang positif. Respon dari siswa juga sangat baik. Hal ini dilihat dari lembar observasi aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran, angket motivasi siswa, juga saya melakukan wawancara pada siswa. Mereka hasilnya sebagian besar merasa senang dan lebih mudah memahami materi jika kegiatan belajar menggunakan PBL dan media pembelajaran berupa video pembelajaran dan PPT interaktif. Adapun faktor keberhasilan dan tidak keberhasilan, pastinya ketika kita merangkai atau membuat suatu rencana aksi, maka ketika kita sudah melakukannya pasti muncul evaluasi. Di sini adalah keberhasilan dan tidak keberhasilan. Di sini untuk faktor keberhasilan dari aksi yang telah saya lakukan, yang pertama adalah kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan mode, media, dan mode pembelajaran inovatif yang dikembangkan dalam RPP yang telah dibuat dalam ini, yaitu pengembangan RPP menggunakan model PBL dan media pembelajaran berupa video pembelajaran dan PPT interaktif. Jadi hasilnya terlihat. Faktor untuk keberhasilan yang saya lakukan ini yang kedua adalah dukungan penuh kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat di sekolah kami di MTSNU yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses programan kegiatan pembelajaran. Selain itu, saya juga bisa bertukar jam pada teman-teman saya dan memberikan kelas pada saya untuk menyiapkan semuanya. Alhamdulillah, menjadikan proses aksi 1 dan aksi 2 tidak ada kendala. Untuk beberapa kendala yang saya jumpai atau tidak berselanjutnya saya jumpai dalam proses pembelajaran, di sini ada beberapa. Yang pertama, ketika aksi 1 kurang maksimal dalam mengatur waktu pembelajaran. Mungkin saya sebagai guru di situ belum menguasai dalam hal sintak-sintak yang ada di PBL, sehingga dalam waktu durasinya itu tidak sesuai, sehingga ada waktu yang tidak tepat. Pada aksi yang kedua, kamerawan sakit, sehingga ketika proses perekaman itu tidak maksimal. Di sini ada beberapa sintak yang tidak bisa dilihat atau terekam dengan sempurna karena kamerawan sakit ketika waktu merekam. Pada fase ketiga dari sintak pembelajaran PBL, yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, siswa masih kesulitan mengikuti tahapan yang harus mereka lakukan. Contohnya, mereka itu masih kurang aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Terjadi juga pada fase kelima dari sintak PBL itu, yaitu mengevaluasi dan menganalisis proses pemecahan masalah. Siswa atau peserta didik masih kurang percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusinya dan masih kurang aktif menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Jadi diperlukan waktu untuk membiasakan mereka untuk bisa percaya diri, untuk mungkin masih malu atau takut berbicara di depan, dan ketika menanggapi hasil diskusi itu masih agak kurang. Untuk pembelajaran yang dapat saya ambil dari keseluruhan proses yang telah saya lakukan ini, maka saya berkesimpulan bahwa guru harus lebih kreatif dan inovatif memilih model dan media pembelajaran yang sesuai karakter materi dan karakteristik siswa dalam upaya meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar siswa dan juga pastinya
motivasi yang dari semua siswa itu bisa meningkat. Itu semua sudah tentang best practice dengan metode STAR sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.